Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain. Puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun atau 1 abad digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Acara ini dihadiri ribuan warga NU. Selain warga NU, acara turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selain itu, hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua Umum NU Yahya Holil Satkuf atau Gus Yahya mengungkap harlah 1 abad NU dirayakan setelah melalui dinamika panjang. Negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya, hari ini kita rayakan, kita peringati harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Sementara itu, Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain yang harus diselesaikan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, walaupun harga emas logam mulia kembali turun di Laman Antam, tetapi di Pasar Emas Cikini, Jakarta masih tinggi. Di Pasar Emas Cikini, Jakarta, harga emas antam logam mulia dibanderol Rp3.300.000 per gramnya. Sementara itu, pedagang toko emas Cikini, Jakarta mengaku fluktuasi harga emas logam mulia ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pernah tertinggi mencapai Rp3.600.000 per gram dan terendah Rp3.300.000 per gram. Namun di Laman Antam, harga emas kini menurun menjadi Rp3.150.000 per gramnya. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diterjang angin puting beliung. 5 rumah warga rusak akibat tertimpa pohon dan tiang listrik roboh menutup jalan. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah dan tempat ibadah di Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan alami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian atap yang berterbangan hingga tertimpa pohon besar. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup jalan. Akibatnya, aliran listrik ke pemukiman penduduk padam sejak sore hari. Menurut warga, angin kencang datang dari arah timur disertai suara gemuruh saat hujan deras mengguyur. Hujan dulu, rintik-rintik, lalu terlalu lebat, lalu angin itu berputar dari arah timur, mutar ke arah barat, langsung mutar-mutar di wilayah sini. Peristiwa tersebut mengakibatkan bencana, yaitu pohon yang rubuh menimpa rumah. Usai kejadian, warga bersama relawan dan BPBD Kabupaten Semarang bergotong royong membersihkan material pohon yang tumbang. Pemerintah setempat menghimbau warga tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Semarang dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu hujan deras disertai angin kencang menerjang Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah warga pun rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Padamara dan Kecamatan Palimanah, Purbalingga, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan rumah mengalami kerusakan pada atap dan sejumlah pohon tumbang. Angin kencang juga merobohkan 3 bangunan kandang ayam di Desa Sokawera, menyebabkan 15.000 ayam potong terpaksa panen dini. Tak hanya itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah tiang listrik mengakibatkan aliran listrik di 3 desa terputus. Belum diketahui jumlah kerugian akibat angin kencang ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, PB Popsi sukses menggelar turnamen biliar International Asian Pool Championship 2025 yang digelar di Pusat Latihan Nasional PB Popsi di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Pada ajang bergengsi ini, tuan rumah Indonesia mampu meraih juara 1 kategori junior. Pebiliar muda Indonesia Ferdis berhasil meraih juara dalam turnamen biliar internasional Asian Pool Championship 2025 kategori junior. Jalan menjadi juara di ajang internasional ini tidaklah mudah. Melalui latihan rutin dan konsisten, pemuda berusia 15 tahun ini mampu menjadi kampiun setelah menumbangkan lawan-lawannya yang sangat berat di turnamen ini. Sementara itu di kategori pria, posisi juara berhasil diraih pebiliar Filipina Carlo Diado. Dan di kategori wanita juara 1 diraih pebiliar asal Jepang Yuki Hiraguchi. Senang sih bisa juara karena lawannya berat-berat. Ketemunya sih yang kuat-kuat sih, negara dari Hong Kong kuat-kuat itu. 初めての決勝戦で初めて海外戦で優勝したのでとても嬉しい気持ちでいっぱいです。Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo memberikan apresiasi bagi para pebiliar yang mampu meraih gelar juara dalam turnamen Asian Pool Championship 2025. Untuk meningkatkan kualitas para atlet biliar tanah air, PB Popsi akan rutin menggelar berbagai turnamen biliar bertaraf internasional. Bagi yang menang selamat, bagi yang kalah masih ada kesempatan ya di tahun-tahun berikutnya. Popsi memiliki komitmen biliar supaya lebih maju lagi, supaya lebih terekspos di dunia internasional. Mudah-mudahan event seperti ini, kejuaraan Asia, bisa diselenggarakan setiap tahun. Bahkan bukan hanya Asia, tahun lalu kami menyelenggarakan kejuaraan dunia dan rencananya juga tahun 2026 ini akan diselenggarakan di Indonesia juga. Asian Pool Championship 2025 diikuti ratusan atlet biliar dari 20 negara di Asia. Turnamen ini memperebutkan total hadiah hingga $76.000 Amerika Serikat atau senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia Sutrisno, iNews melaporkan.